Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul Ilmu Pengetahuan dalam Pandangan Al-Quran dan Hadis. Ada beberapa kata kunci yang perlu kita garis bawahi di sini. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan atau wawasan tentang suatu bidang. Kemudian yang kedua yaitu Al-Quran. Teman-teman pasti lebih mengetahui apa itu Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui wahyu. Kemudian yang ketiga yaitu hadis, perkataan, perbuatan ataupun ketetapan Rasulullah SAW. Poin A, latar belakang masalah. Ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan manusia tentang segala hal yang dapat dirasakan oleh indera manusia melalui akal atau proses berpikir atau logika. Inti pengertian ilmu pengetahuan adalah teori, konsep, gagasan, pemikiran atau ide yang dihasilkan atas kerjasama antara panca indera dan akal dalam memahami berbagai objek kajian, seperti wahyu yang menghasilkan ilmu agama, alam jagat raya yang menghasilkan ilmu sains, kemudian fenomena sosial yang menghasilkan ilmu sosial, dan hakikat segala sesuatu yang menghasilkan filsafat, serta cahaya dari Allah yang menghasilkan ilmu laduni. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Al-Quran merupakan kitab yang dijadikan pedoman hidup bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Terkait dengan ilmu pengetahuan, tentu Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan yang paling lengkap, baik tentang Islam maupun sains. Di dalam Al-Quran, banyak ayat yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis. Hadis merupakan apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perbuatan, perkataan, maupun ketetapan beliau. Di dalam hadis, banyak riwayat yang menerangkan tentang seputar ilmu-ilmu pengetahuan. Pembuatan makalah ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana bentuk pandangan Al-Quran dan hadis terhadap ilmu pengetahuan. Poin B, rumusan masalah. 1. Bagaimana penjelasan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan? 2. Bagaimana penjelasan hadis yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan? Ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan firman Allah yang mengandung berbagai aspek kehidupan, baik aspek hukum, sejarah, akidah, eskatologi, maupun isyarat tentang pengetahuan. Semua itu diperuntukkan bagi manusia agar dijadikan pedoman hidup sehingga kehidupannya lebih baik dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, ada isyarat ilmu pengetahuan yang perlu digali oleh manusia. Sebagai contoh, ayat Al-Quran yang berisi isyarat ilmu pengetahuan adalah ayat-ayat berikut. Yang pertama, Surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Dari ayat di atas, poin-poin yang perlu digali dan perlu diketahui adalah perintah untuk menuntut ilmu, perintah untuk belajar menulis, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu, serta ilmu yang dapat membedakan kualitas seorang dengan orang lain. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan belajar sungguh menggunakan potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan ilmu yang diperoleh tanpa usaha manusia, seperti yang diperoleh melalui ilham, intuisi, dan wahyu ilahi. Kemudian yang kedua, surah Yunus ayat 101. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Al-ayah. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi,
Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Kandungan surah Yunus ini, Allah menjelaskan perintahnya kepada Rasulnya agar dia menyuruh kaumnya untuk memperhatikan dengan mata kepala mereka dan dengan akal budi mereka segala apa yang ada di langit dan di bumi. Demikian pula keadaan bumi itu sendiri yang terdiri dari gurun pasir, lembah yang terjal, dataran yang luas, samudera yang penuh dengan berbagai ikan, yang semuanya itu terdapat tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berfikir dan yakin kepada Penciptanya. Demikian dapat disimpulkan bahwa syarat utama untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan Quran Surah Yunus ayat 11 ini adalah tentang ciptaan-ciptaan Allah yang berada di seluruh alam semesta ini harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sadaqallahul Azim. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk keperluan manusia. Sudah seharusnya manusia memperhatikan dan merenungkan rahmat Allah yang Maha Suci itu. Karena dengan begitu, akan bertambah yakinlah ia pada kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan bertambah luas pula ilmu pengetahuannya mengenai alam ciptaannya, serta dapat memanfaatkannya ilmu pengetahuan itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Mengetahui. Demikian pula harus dipikirkan dan diperhatikan kebesaran nikmat Allah kepada manusia dengan bertumpuk-tumpuknya awan antara langit dan bumi. Ringkasnya, semua rahmat yang diciptakan Allah, termasuk apa yang tersebutkan dalam ayat 164 ini, patut dipikirkan dan direnungkan, bahkan dibahas dan diteliti, untuk meresapkan keimanan yang mendalam dalam kalbu, dan untuk memajukan ilmu pengetahuan yang juga membawa kepada pengakuan akan keesaan dan kebesaran Allah. Poin B. Pandangan hadis terhadap ilmu pengetahuan. Banyak hadis yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, sehingga kami tidak dapat menyebutkan semuanya dalam makalah ini. Para ulama ahli hadis pada umumnya menuliskan bab tersendiri yang menjelaskan ilmu, baik ilmu tentang agama maupun sains. Mereka bahkan menulis sebuah kitab yang khusus menjelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi semua aspek kehidupan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Di sini kami penulis akan menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan yang terkait dengan judul makalah kami. Yang pertama yaitu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu, yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu, baik ilmu pengetahuan tentang agama ataupun ilmu umum lain yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Rasulullah SAW meriwayatkan hadis ini agar semua umatnya menuntut ilmu tanpa terkecuali. Kemudian hadis yang kedua tentang pentingnya ilmu pengetahuan, yang berbunyi man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu,
Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Di dalam hadis ini terdapat petunjuk dan menjelaskan kepada semua manusia tentang bagaimana cara untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Tentu keduanya bisa diraih dengan menguasai ilmu. Ilmu dalam konteks hadis ini bukan berarti hanya menuntut ilmu agama saja, namun ilmu-ilmu umum lainnya seperti yang berkaitan dengan kehidupan dunia juga sangat penting. Kemudian hadis yang ketiga yaitu tentang manfaat menuntut ilmu. Menuntut ilmu pasti memiliki manfaat bahkan keutamaan yang sangat besar bagi seseorang yang menjalankannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa apabila seseorang dalam menuntut ilmu maka akan dimudahkan baginya masuk surga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu hadis yang berbunyi, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqa ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Menurut Ibnu Rajab Al-Hamidi menjelaskan ada beberapa makna bahwa Allah memudahkan seseorang yang menuntut ilmu menuju surga. Pertama, beliau menafsirkan bahwa dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkannya masuk surga. Kemudian dengan menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan suatu hidayah. Kemudian dengan hidayah tersebut dapat mengantarkan seseorang pada surga. Dan dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu jalan sirat, yaitu jalan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Conclusion. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam sangat memperhatikan pentingnya ilmu pengetahuan serta upaya untuk terus mengembangkannya. Al-Quran dan hadis tidak hanya mengatur urusan ubudiyah, tetapi juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran seringkali ditemukan seruan agar manusia mau berpikir dan mengolah kemampuan otaknya. Begitu juga dengan hadis. Banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, baik kewajiban seseorang untuk menuntutnya, kemudian betapa pentingnya untuk berilmu, dan manfaat atau faedah yang didapatkan dari ilmu pengetahuan itu sendiri.